Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang instansi Mata Studio. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Agustin Indra Mustaqim, Faza Zahidu Zaka, Muhammad Rizky Dwi Putra, Muhammad Nur Huda Al-Sahani, Reza Aditya, Syafiq Umar, Yoga Haryadi. Profil instansi. Simata Studio adalah sebuah kreatif agensi yang bekerja di industri kreatif, baik itu mulai dari pembuatan iklan, pembuatan film pendek, event organizer, pembuatan musik maupun fotografi, model, produk, dan masih banyak lagi. Serta Simata Studio ini juga menjadi tempat penyewaan studio foto ataupun studio musik. Simata Studio adalah sebuah studio foto yang menerima jasa pemotretan untuk wedding sampai advertisement. Tidak hanya itu, Simata Studio juga melayani fotografi, desain, dan production. Simata Studio terletak di Jalan Cendrawasih 2, RT 3, RW 3, nomor 3, dan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Adapun pengelolaan konflik dalam organisasi yang akan disampaikan oleh teman saya Yoga, konflik internalnya. Untuk konflik internalnya, dalam perusahaan ini pernah ada konflik internal secara individual, bukan terkait jabatan maupun terkait ideologi. Jadi pernah suatu saat ingin membuat PT lagi bernama Moon Media, terdapat konflik internal terkait ideologi pembuatan logo. Yang satu dominan prefer ke logo yang seleranya formal, dan yang satu lagi prefer dengan mengikuti perkembangan zaman yang seiring dengan melihat perkembangan anak muda yang anti mainstream dan lebih menanamkan sifat lebih artistik. Kedua perbedaan sudut pandang inilah sempat hampir mengakibatkan konflik yang berkelanjutan, sehingga adanya mediasi di antara keduanya dibutuhkan dalam menengahi konflik ini. Analisa konflik internal. Menurut analisa, konflik ini merujuk pada konflik personal, yang mana jika dilihat konflik tersebut bersumber dari adanya perbedaan perspektif yang ditimbulkan saat perancangan sebuah logo. Ya, selanjutnya konflik. Bagaimana Simata Studio mengelola konflik dalam lingkungannya, baik secara internal yang sudah disampaikan oleh Yoga dan secara eksternal yang akan disampaikan oleh saya. Konflik eksternal di sini yang terjadi atau yang pernah dialami Simata Studio ini adalah adanya sebuah komplain dari klien ketika melihat hasil dari sebuah konten yang sudah diproduksi tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi klien atau hasilnya kurang memuaskan dan masih ada kesalahan. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya sebuah komunikasi antar pihak studio dengan klien. Hal ini bisa diatasi dengan menjalani sebuah komunikasi yang cukup ringan, dan juga klien juga harus memberikan informasi secara jelas apakah titik kesalahan yang sudah dibuat oleh si Mata Studio, dengan maksud agar pihak studio mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh klien tersebut. Untuk analisa konflik eksternalnya, di sini konflik ini merujuk kepada konflik dengan klien, yang mana jika dilihat dari konflik tersebut bersumber dari kurangnya komunikasi antar si klien dengan karyawan sehingga terjadi kekecewaan dalam hasil kerja. Oke, selanjutnya. Iklim organisasi. Iklim organisasi menurut Letwin dan Stringers. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab, yang kedua standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan, yang ketiga ganjaran atau reward, yang keempat rasa persaudaraan, yang kelima semangat tim.
Untuk hasil temuan observasinya sendiri, dari apa yang telah kami dapatkan melalui hasil wawancara dengan beberapa karyawan Simata Studio, dalam hal tanggung jawab sangat diutamakan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini agar terciptanya hasil yang memuaskan dalam setiap proyeknya. Simata Studio ini memiliki standar yang sangat baik dalam melakukan proyeknya, dengan selalu melakukan persiapan yang matang dan melaksanakan proyek yang akan dikerjakan nantinya. Dalam suatu pekerjaan, jika berhasil atau goals, tentu Simata Studio ini jika memberikan reward kepada karyawannya. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan sangat kental dalam instansi Simata Studio ini. Semangat tim dan semangat yang lain juga penting dalam suatu pekerjaan. Dalam Simata Studio ialah instansi yang bergerak di bidang kreatif, tentu sangat memiliki kebersamaan dalam membangun semangat kerja dalam tim, agar bertujuan untuk menguatkan solid yang ada, dan itu akan membawa suasana yang baik untuk lingkungan pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen stres Simata Studio. Manajemen stres yang dilakukan Simata Studio yaitu bagaimana mengendalikan stres pada karyawan. Karyawan Simata Studio memiliki manajemen stres masing-masing, seperti jika ada karyawan yang jenuh atau lelah ketika mengerjakan suatu proyek yang besar, maka mereka akan istirahat sejenak dengan melakukan hal yang membuat mereka tenang ataupun rileks. Seperti ada yang duduk di pinggir kolam ikan dengan mendengarkan percikan air yang keluar dari kolam, ataupun melihat bunga yang ada di taman. Hal ini yang dapat membuat manajemen stres terkendali dari karyawan Simata Studio sendiri. Hal yang mempengaruhi stres pada karyawan Simata Studio dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar dan dari dalam diri para karyawan. Pertama, faktor dari luar. Faktor-faktor dari luar ini meliputi peristiwa yang terjadi pada karyawan, interaksi sosial dalam organisasi, kecerobohan. Selain itu juga ada faktor lingkungan dan organisasi tersendiri dari konflik peran, dan juga dukungan sosial, yaitu hubungan dengan kolega, rekan kerja, atau dengan atasan. Kedua, faktor dari dalam. Faktor-faktor yang menyebabkan karyawan dapat mengalami stres juga dapat berasal dari diri para karyawannya, seperti workaholic, memaksakan diri untuk mengerjakan tugas, hingga mengorbankan tenaga serta waktu istirahat, berpikiran sempit, pikiran negatif, hingga gaya hidup yang dapat menyebabkan stres pada diri karyawan. Kemudian ada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan dalam riset ini ialah Simata Studio mampu menyelesaikan setiap konflik yang bersifat internal. Dalam mengelola sebuah industri kreatif, penyelesaian konflik internal sering ditemukan, terutama konflik yang menyangkut pendapat untuk dijadikan sebuah ide kreatif yang akan terrealisasi nantinya dalam sebuah proyek tertentu. Dalam ide-ide tersebut, mulai terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam melihat situasi dan kondisi tertentu, akan tetapi Simata Studio mampu menyelesaikannya dengan melihat sebuah tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reja. Dengan sebuah tanggung jawab, menjadikan sebuah bentuk harapan yang sesuai dengan persetujuan bersama dan memiliki rasa semangat tim untuk mencapai tujuan dari harapan yang disepakati bersama tim. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah proyek final dalam ide kreatif yang akan sukses membawa Simata Studio untuk menuju pada tahap yang lebih baik. Berikut bukti observasi wawancara yang dilakukan oleh kelompok saya. Oke, sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami dari instansi Simata Studio. Saya di sini bersama Syafiq Umar, Agustianda Mustaqim, Zahid Zaka, Muhammad Rizky Dwi Putra, Muhammad Nurhadi Al-Hasani, Reza Aditya, Yoga Haryadi,
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.